Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Alicia Putri Agustin sebagai moderator sekaligus sebagai presentator ke-6. Lalu ada kelima rekan saya, yang pertama ada Audia Zainun Najwa sebagai presentator pertama, Riado Soliha sebagai presentator kedua, Dewi Sheila sebagai presentator ketiga, Turangga Jaya sebagai presentator keempat, dan Muhammad Tri Juliansa sebagai presentator kelima. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat yang berjudul Perencanaan Pesan Tertulis Objektif. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang disampaikan oleh komunikator melalui tulisan dengan media surat, memo, proposal, email, dan sebagainya. Untuk melakukan komunikasi tertulis, sebuah perusahaan atau organisasi perlu melakukan adanya perencanaan. Kenapa perencanaan ini perlu? Nah, perencanaan ini dilakukan agar pesan yang disampaikan tersebut dapat tersampaikan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut yang ingin dicapai. Dengan demikian, untuk lebih lengkapnya lagi mengenai definisi serta tahapan apa saja sih yang diperlukan dalam merencanakan pesan tertulis akan disampaikan oleh Audia Zainun Najwa. Pada Audia dipersilakan. Perencanaan pesan tertulis objektif yaitu proses menentukan suatu pikiran atau perasaan kemudian menuangkan ke dalam suatu bentuk tulisan secara objektif atau keadaan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan komunikasi dalam organisasi yang diharapkan. Dalam dunia kerja, keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting karena dengan menulis kita dapat mengekspresikan ide kita. Dalam dunia kerja, keterampilan ini sangat membantu untuk meningkatkan profesionalisme. Tahap-tahap dalam komunikasi tertulis, pesan tertulis objektif yang pertama yaitu ada perencanaan. Dalam perencanaan, seorang penulis harus memperhatikan tujuan yang akan dicapai, mengevaluasi penerima pesan sehingga kita dapat menyesuaikan pesan kita dengan pengharapan mereka. Yang kedua, penulisan. Dalam menyusun pesan yang ingin disampaikan, hendaknya pesan disusun dalam bentuk kalimat dan paragraf, serta diberikan ilustrasi dan keterangan untuk mendukung pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, ada revisi. Setelah pesan dirumuskan ke dalam kalimat dan paragraf, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah seorang penulis harus memeriksa kembali hasil tulisannya untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan atau isi yang tidak dimengerti dengan baik. Baiklah, setelah kita mengetahui definisi serta tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam merencanakan proses pesan tertulis, selanjutnya kita akan membahas tentang menganalisa tujuan penerima pesan serta audiens yang akan disampaikan oleh Riado Soliha. Untuk Riado dipersilakan. Menganalisa tujuan dan penerima pesan. 1. Apakah tujuan kita realistis? 2. Apakah saat ini adalah waktu yang tepat? 3. Apakah pesan yang disampaikan oleh orang yang tepat? 4. Apakah tujuan yang ingin dicapaikan dapat diterima perusahaan? Menganalisa audiens. Menganalisa audiens dapat dilakukan dengan cara-cara 1. Mengembangkan dan menganalisa karakter audiens. Beberapa jumlah dan bagaimana komposisi audiens, siapa audiens kita, dan bagaimana reaksi audiens terhadap isi pesan. B. Memuaskan audiens dengan informasi yang disampaikan. Berusaha mengetahui informasi apa saja yang diketahui audiens. 3. Mampu menyesuaikan isi pesan dengan situasi dan kondisi audiens. Baiklah, pemaparan selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan ide utama dalam proses perencanaan pesan tertulis yang akan disampaikan oleh Dewi Sheila. Menentukan ide utama. Hal ini dilakukan untuk membatasi topik pembahasan. Metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan ide utama adalah 1. Menggunakan teknik brainstorming atau pemikiran, bahwa melalui brainstorming maka pemikiran akan dibiarkan untuk mencari beberapa kemungkinan yang dapat menjadi suatu ide pokok, mempertimbangkan tujuan dan fakta yang ada, hingga mempertimbangkan audiens. 2. Menggunakan metode storyteller tour. Teknik brainstorming yang biasa dilakukan melalui upaya untuk mendengarkan suatu cerita. 3. Membuat list secara random dengan mencoba menghubungkan ide-ide yang ada di pikiran Anda dengan
menuliskannya di atas sebuah kertas kosong. 4. Membuat lajur-lajur yang membuat penemuan fakta, kesimpulan, dan rekomendasi teknik komunikasi bisnis yang berupa suatu pemecahan masalah. Pendekatan jurnalistik yang dilakukan dengan jalan 5W+1H, teknik yang dianggap sebagai salah satu langkah yang baik dalam penemuan ide pokok, karena di dalam jurnalistik approach biasanya akan terbiasa dengan pertanyaan maupun jawaban dari siapa, apa, kenapa, kapan, di mana, dan juga bagaimana. Oleh sebab itulah, ide pokok yang terbuat dari teknik ini akan lebih jelas 5W+1H. Who, what, why, when, where, and how. 5. Dengan menggunakan prospektif audiens, maka disusun suatu hubungan tanya-jawab bahwa dalam penemuan ide pokok, di dalam komunikasi atau pesan bisnis ini menggunakan bantuan dari perspektif audiens. Baiklah, untuk pemaparan selanjutnya mengenai pemilihan channel dan media serta pengorganisasian dan penyusunan pesan bisnis akan disampaikan oleh Turangga Jaya. Pemilihan channel dan media. Media yang paling banyak digunakan dalam komunikasi tertulis adalah 1. Surat yang digunakan untuk menyampaikan dokumen-dokumen singkat. 2. Memo yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang bersifat rutin. Dan yang ketiga, laporan dan proposal yang berfungsi digunakan untuk menyampaikan pesan yang bersifat kompleks dan objektif. Perorganisasian dan penyusunan pesan bisnis. Suatu pesan dapat dikatakan terorganisir dengan baik jika semua komponennya saling mendukung dalam pola menyatu. Pesan yang terorganisir dengan baik mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pesan mempunyai tujuan dan topik yang jelas. Kedua, semua informasi yang dimuat dalam pesan berhubungan dengan tujuan dan topik. Dan yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan dipresentasikan dengan cara logis. Keempat, pesan harus memuat informasi secara lengkap. Baiklah, untuk pemaparan selanjutnya mengenai pengorganisasian pesan serta penentuan dan pengelompokan ide-ide. Pengorganisasian pesan, penentuan dan pengelompokan ide-ide, menentukan apakah yang akan disampaikan merupakan problem utama yang harus dipecahkan oleh komunikasi bisnis. B. Urutan penyimpanan ide. Menentukan urutan penyimpanan ide, terdapat dua pilihan untuk melakukan hal ini, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Penentuan dan pengelompokan ide-ide. Langkah-langkah dalam menentukan pengelompokan ide-ide adalah menentukan ide utama, menyatakan poin pendukung, dan memberikan ilustrasi melalui bukti-bukti. Pemaparan selanjutnya mengenai menentukan urutan ide-ide untuk pesan pendek. Yang pertama, jika berita itu berisi berita baik, berita goodwill, dan berita rutin, maka pendekatan yang sebaiknya dilakukan adalah dengan menggunakan metode langsung. Sebaliknya, jika berita itu berisi berita buruk, maka pesan yang disampaikan mengandung berita yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, pendekatan yang sebaiknya dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan tidak langsung. Yang terakhir, ada pesan persuasif. Jika pesan yang disampaikan menimbulkan respon audiens yang tidak senang, maka diperlukan usaha untuk membujuk audiens, maka pendekatan yang sebaiknya dilakukan adalah pendekatan tidak langsung. Baiklah, untuk pemaparan materi telah disampaikan semuanya. Saya akan membacakan kesimpulan yang kelompok kami dapatkan, yaitu keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting, karena dengan menulis kita dapat mengekspresikan ide kita, dan dalam dunia kerja keterampilan ini juga sangat membantu untuk meningkatkan profesionalisme. Dalam dunia kerja atau dunia bisnis, keterampilan menulis adalah hal yang penting karena ketidakmampuan menulis akan menyebabkan pemborosan. Perencanaan pesan tertulis objektif, yaitu proses menentukan suatu pikiran atau perasaan yang kemudian menuangkannya ke dalam suatu bentuk tulisan secara objektif dengan keadaan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan komunikasi dalam organisasi yang diharapkan. Perencanaan pesan tertulis sangat perlu dilakukan dalam dunia organisasi maupun dalam dunia bisnis, karena dengan kita merencanakan sebuah pesan dengan secara maksimal, maka penyampaian pesan tersebut akan tersampaikan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai perusahaan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja
presentasi yang dapat kami lakukan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.